أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat. Anak-anak yang soleh dan solehah serta ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-27 di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan lancar. Ramadan merupakan bulan yang paling dinantikan umat muslim. Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmat. Meskipun untuk sebagian orang ibadah puasa cukup berat, tetapi terdapat keistimewaan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan, pahala berlipat, dan manfaat kesehatan. Salah satunya kesehatan mental dan spiritual. Anak-anak yang soleh dan solehah serta ayah bunda yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tema kultum kita hari ini, yaitu tentang menjaga kesehatan mental dan spiritual di bulan Ramadan. Berikut beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita di bulan Ramadan. Yang pertama, silaturahim. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bertemu dan terhubung dengan orang lain secara langsung atau bertatap muka. Meskipun terpisah jarak dan sulit bertemu, tetapi kita masih tetap bisa terhubung secara virtual melalui panggilan telepon atau video call. Selain itu, kita juga bisa mengadakan acara berbuka puasa bersama dengan keluarga atau teman. Dengan tetap terjalinnya komunikasi, hal itu bagus untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita selama berpuasa. Tips yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang disukai. Menikmati diri sendiri dengan melakukan kegiatan yang disukai akan membantu mengurangi perasaan stres. Kita bisa melakukan olahraga ringan, berjalan-jalan di sekitar rumah, membaca, mendengarkan murotal Al-Quran, dan lain sebagainya. Jangan sampai perasaan stres membuat kesehatan mental kita terganggu selama berpuasa. Tips yang ketiga yaitu selalu berpikir positif. Ini sangat penting untuk dilakukan. Pikiran negatif akan membuat nuansa hati menjadi tidak terkendali, akan mudah marah dan emosi. Puasa pun menjadi tidak berkah. Kita harus selalu ingat bahwa semua hal dalam hidup sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, penuhi diri kita dengan pikiran positif agar hati kita selalu senang sepanjang hari. Tips yang keempat yaitu peduli terhadap sesama. Saling peduli terhadap sesama merupakan bagian penting dari menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Cara ini bahkan membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Berbagi menjadi salah satu cara untuk menciptakan ketenangan hati. Kita bisa membagikan menu buka puasa secara gratis sambil menunggu waktu berbuka puasa.
Itulah beberapa tips yang dapat membantu agar kesehatan mental kita tetap seimbang selama berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan soleha serta ayah bunda yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang suci, sehingga semua orang beriman dapat mensucikan diri mereka dari lumpur dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah khusus, yaitu berpuasa selama 1 bulan penuh dengan tujuan agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan berpuasa, kita diharapkan menjadi manusia yang bertakwa. Dan untuk mewujudkan itu semua, tentunya ada upaya-upaya agar kita senantiasa menjaga kesolehan spiritual kita di bulan Ramadan dengan cara yang pertama, memperbaiki kualitas ukhuwah. Ramadan seharusnya merupakan saat di mana manusia mengintrospeksi diri dengan memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan maksiat kepadanya, dan meminta maaf kepada sesama manusia atas kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat di antara sesama manusia. Upaya yang kedua yaitu menyediakan waktu untuk muhasabah diri. Muhasabah diri saat datangnya bulan Ramadan menjadi sangat penting, sehingga setiap muslim akan mempunyai tujuan yang lebih kuat lagi untuk berupaya menggunakan bulan Ramadan hanya untuk melakukan kebaikan dan menggapai rahmat serta ampunan Allah yang ada di dalamnya. Upaya yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar dan taubat. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Iman yang naik turun, perjalanan hidup yang penuh godaan dan ujian pasti akan membuat manusia pernah terpeleset sehingga terkotori oleh dosa, dan dosa itu perlu dibersihkan. Maka istighfar dan tobat adalah pembersihnya. Upaya yang keempat yaitu melatih diri dengan memperbanyak ibadah. Selain berpuasa, ibadah-ibadah yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yaitu qiyam al-lail. Qiyam al-lail itu seperti sholat sunnah tarawih, tahajud, dan witir. Ada juga qiraah Al-Quran atau membaca Al-Quran, bersedekah, beritikaf di masjid, dan lain sebagainya. Menghiasi rumah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga ada nuansa yang berbeda di rumah kita saat Ramadan itu tiba. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesolehan spiritual kita di bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan soleha serta ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga dengan kita menjaga kesehatan mental dan spiritual di bulan Ramadan, ibadah puasa kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bulan Ramadan tahun ini akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Demikianlah kultum hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.